Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mukadimah sebelum kita masuk kepada bab yang ke-23 dari kajian kitab tauhid, yaitu bulan Syawal, di mana kita masih berada pada bulan yang ke-10 ini, yaitu bulan Syawal. Maka ini bagian dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah. Lihat di sini, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka semua bergembira, karena sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Nah, ini merupakan keutamaan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada umat ini, yaitu kita berada pada bulan yang mulia berikutnya, yaitu setelah bulan Ramadan yang telah kita lewati, kita berada pada bulan Syawal yang tergolong dari bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Kata Allah, ibadah haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan apa itu bulan-bulan haji. Kata beliau, Syawal, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Itu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini merupakan bulan-bulan haji, Ashhurul Haji. Artinya apa? Ketika seorang dari tanah air ingin berhaji ke tanah suci, maka boleh langsung di bulan Syawal. Di awal-awal bulan Syawal misalnya berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, mengerjakan haji tamattu dengan pelaksanaan umrah terlebih dahulu, baru setelah itu haji pada waktunya nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi boleh berada di tanah suci kurang lebih 2 bulan, menanti pelaksanaan ibadah haji. Maka ini sekali lagi merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah kita menunaikan siam Ramadan, maka kita sudah masuk kepada bulan dari bulan-bulan haji, dan ini merupakan sekali lagi keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah, hendaknya mereka semua bergembira, berbahagia, dan itu lebih baik, jauh lebih baik, kata Allah,
dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada bab yang ke-23 dari pembahasan kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi dengan penjelasannya ya atau syarahnya dari kitab syarah kitab tauhid ini yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Kita sampai kepada bab yang ke-23. Ya, bab 23 dibawakan judul oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah. Judul tersebut adalah sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Ya, ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan nubuwah sebenarnya. Nanti kita akan lihat tentang keterangan Nabi yang mulia SAW, bagian dari nubuwah beliau, berita kenabian. Ya, berita apa? Berita kenabian dari beliau SAW bahwa apa yang menimpa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwa di antara mereka berbuat syirik, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada umat ini juga demikian para jamaah. Juga ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau secara umum, kalau kita bicara secara umum tentang umat-umat terdahulu seperti Yahudi Nasrani, ya, karena mereka juga merupakan yakni umat para nabinya yang diberikan kitab ya dari Rabbul Alamin, bahwa di antara Yahudi, di antara orang-orang Nasrani, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Maka secara khusus, ya, secara khusus ada di antara umat Islam juga sama kelakuannya. Sama kelakuannya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang mengaku-ngaku beragama Islam. Nanti kita akan jelaskan. Ada di antara orang ngaku-ngaku beragama Islam, ya, namun jauh dari Islam itu sendiri, dan perbuatan mereka perbuatan syirik. Artinya mereka lebih pantas disebut sebagai kaum musyrikin, kaum musyrik, bukan kaum muslimin. Nah, ini dia, ya, ini lebih pantas mereka disebut sebagai kaum musyrik, ya, kaum musyrikin, bukan kaum muslimin. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan di sini dari penulis rahimahullah taala dari kitab ini, syarah dari kitab tauhid. Beliau rahimahullah taala mengatakan, yakni sebab mengapa penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menuliskan bab ini adalah untuk membantah perkataan yang menyatakan bahwasanya kesyirikan tidak mungkin terjadi di kalangan umat ini, yakni umat Islam. Ini dalam rangka membantah, ya. Dalam rangka apa? Membantah, mengkritik kalau ada orang meyakini nggak mungkin umat Islam berbuat syirik gitu. Ya, nggak mungkin umat Islam berbuat syirik, atau tidak mungkin ada di antara umat ini terjatuh kepada kesyirikan. Ini bantahannya. Bab ini ingin membantah, ya, pernyataan seperti itu. Nah, kemudian sehingga peribadahan kepada kuburan dan wali-wali atau orang-orang salih yang sudah meninggal bukan termasuk kesyirikan, karena umat ini terjaga dari kesyirikan menurut mereka. Nah, kita lihat di sini apa keterangan Nabi yang mulia SAW yang mungkin difahami keliru oleh sebagian orang. Apa kata Nabi? Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil arabi walakin fit tahrish bainahum, kata Nabi. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Apa artinya? Kata Nabi yang mulia, sungguh syaitan telah berputus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab.
Ingat, di Jazirah Arab. Tetapi syaitan berusaha untuk membuat permusuhan di antara kalian. Di antara kalian. Nah, ini perlu kita garis bawahi berkaitan dengan hadis Nabi yang mulia ini. Ini hadis yang sahih tentunya. Ya, tentunya hadis yang sahih, yaitu peristiwanya adalah ketika Nabi dan umat Islam telah menguasai negeri Mekah. Tahun berapa ini jamaah? Tahun 8 Hijriah. Jadi Nabi dan umat Islam, yakni para sahabat ketika itu, dengan 10.000 pasukan. Ini di zaman itu ya. Di zaman itu 10.000 pasukan itu adalah pasukan yang sangat besar sekali. Tidak ada yang dapat mengalahkan. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Bahkan kekuatan kafir Quraisy kalau dibandingkan dengan 10.000 ya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi ini merupakan kekuatan kaum muslimin yang ada ketika itu. Ya, paling-paling untuk kafir Quraisy mereka memiliki 2.000 pasukan. Tapi umat Islam ketika itu telah mencapai 10.000 pasukan. Singkatnya, Nabi dan umat Islam dapat menguasai negeri Mekah. Nah, apa yang terjadi? Ketika umat Islam menguasai negeri Mekah, maka seluruh syiar-syiar kesyirikan, simbol-simbol kesyirikan, ya, patung-patung, berhala-berhala, maka semuanya dihancurkan oleh Nabi dan umat Islam ketika itu. Ya, bayangkan Ka'bah saja, Ka'bah ini Ka'bah yang ada di masa itu, di sekeliling Ka'bah banyak berhala-berhala, patung-patung kafir Quraisy. Bahkan di dalam bangunan Ka'bah juga seperti itu. Nah, ini semua dibersihkan, ini semua dihilangkan, dibersihkan oleh Nabi dan umat Islam ketika itu, sehingga Mekah ketika itu betul-betul bersih dari unsur syirik. Tidak ada lagi simbol dan syiar kesyirikan di masa itu, tidak ada. Nah, kemudian setelah betul-betul membersihkan negeri Mekah dari unsur kesyirikan, maka Nabi utus pasukan-pasukannya untuk membersihkan juga daerah-daerah, wilayah-wilayah yang lebih dekat dari negeri Mekah dari unsur-unsur kesyirikan. Contoh, Nabi mengirim Khalid bin Al-Walid dengan pasukannya itu, ya, dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekian kilo, ya, dari negeri Mekah untuk menghancurkan berhalanya Quraisy dan kabilah Kinanah yang bernama Al-Uzza. Nah, ini berhala besar. Ini berhala besar, patung besar yang dimiliki oleh siapa tadi? Oleh kafir Quraisy, lebih khusus kafir Quraisy dan juga Kinanah pada dasarnya. Maka Khalid bin Al-Walid segera menuju, ya, daerah tersebut dan menghancurkannya. Lalu kemudian Khalid bin Al-Walid kembali ke negeri Mekah, lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi? Engkau belum menghancurkannya. Padahal Khalid ini sudah betul-betul menghancurkan berhala yang bernama apa? Al-Uzza. Al-Uzza yang sangat dihormati, dimuliakan oleh kafir Quraisy. Bahkan ketika umat Islam ini balik kepada tahun, ya, 3 Hijriah. Kalau tadi penaklukan negeri Mekah itu 8 Hijriah, kita ke belakang dulu, tahun 3 Hijriah, di mana kafir Quraisy menang menghadapi umat Islam pada perang Uhud. Maka komandan besar, panglima besar kafir Quraisy yang ketika itu adalah Abu Sufyan bin Harb Al-Umawi yang masih kufur, belum masuk Islam, itu bangganya, ya, mendapat kemenangan pada perang Uhud,
Saking bangganya dia berteriak kepada umat Islam yang bertahan di Gunung Uhud itu. Ya, bertahan di Gunung Uhud. Apa kata Abu Sufyan? Lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Tuhan Uzza. Kalian tidak punya Uzza. Lihat. Ini bangganya kafir Quraisy. Ya. Dari perkataan Abu Sufyan, panglima besar dari kafir Quraisy ketika itu. Maka Khalid bin Al-Walid yang jelas-jelas nyata telah menghancurkan Al-Uzza, apa kata Nabi? Lam tahdimha. Engkau belum menghancurkannya. Disuruh balik lagi Khalid. Disuruh balik lagi Khalid bin Al-Walid oleh Nabi, dan ternyata di sana Khalid mendapati ya sosok perempuan berkulit hitam, rambutnya panjang terurai dan tidak berbusana sama sekali, telanjang bulat. Telanjang bulat. Nah, rupanya inilah Uzza yang sebenar-benarnya yang diinginkan oleh Nabi, dan perempuan itu adalah jelmaan dari jin. Dia adalah jinniyah, jin perempuan yang menjelma menjadi sosok perempuan, kulitnya hitam, tidak berbusana dan rambutnya panjang. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa jin juga bisa menjelma ya menjadi sosok manusia ataupun sosok yang lain. Nah, ini ya, maka ketika Khalid bin Al-Walid menjumpai perempuan kok aneh seperti ini, dan beliau ya segera meyakini bahwa ini adalah Uzza yang sebenar-benarnya, begitu ya, maka Khalid langsung membunuh perempuan tersebut. Dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Ya, jin yang sudah menjelma manusia itu dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Lalu Khalid lapor lagi kepada Nabi, ya, maka Nabi membenarkan bahwa itulah Uzza yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh. Maka ketika itu baru Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan inna syaitana qad ya'isa ay'budahul musalluna fi jaziratil Arab, kata Nabi. Sungguhnya syaitan, yakni jin itu telah berputus asa dari dirinya disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan sababul wurud dari hadis itu. Jadi nggak mungkin ya syaitan akan diibadahi lagi di jazirah Arab oleh siapa? Oleh orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang bertauhid. Karena yang sholat di masa Nabi siapa? Para sahabat. Dan para sahabat bagaimana? Muwahhidun, adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk kalangan para sahabat yang nggak mungkin mereka berbuat syirik. Nah, itu masalahnya. Untuk kalangan para sahabat, ya, yakni setelah mereka masuk agama Islam, kan begitu, ya, melepaskan syirik mereka, maka tidak mungkin mereka kembali berbuat syirik. Nah, ini yang harus difahami di sini, ya. Jadi kalau selain para sahabat, ya mungkin saja, ya, di antara mereka ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat di sini jawabannya, jawaban atas pendalilan dengan hadis ini. Yang pertama, bahwa ini adalah yakni persangkaan syaitan. Sekali lagi, ini adalah persangkaan syaitan, dan persangkaan ini bisa salah. Yang kedua, terbukti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendakwakan tauhid di jazirah Arab, ternyata di antara mereka ada yang musyrik, ada yang tidak. Nah, begini maksudnya.
yakni ketika masa telah berlalu sekian abad ya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ini di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu di abad 12 Hijriyah. Ingat, di abad berapa? Di abad 12 Hijriyah, maka ada kesyirikan di negeri Mekah, di negeri Madinah ketika itu. Di antara kubur-kubur diberikan bangunan di masa itu, lalu diibadahi, disembah. Nah, ini nyata. Seperti ini adalah nyata, ya, fakta, ya, bukan ya ini fiktif, jelas nyata sekali di zaman itu. Maka di antara keinginan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi adalah ingin membersihkan kembali Jazirah Arab dari apa? Kesyirikan, ya, dari kesyirikan, kan begitu. Yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan umat-umat sebelum mereka, yakni mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di antara jalan umat-umat terdahulu adalah penyembahan terhadap selain Allah, sebagaimana telah dijelaskan, ya, sebagaimana akan dijelaskan insyaallah. Baik. Nah, ini kita akan lihat ya, berkaitan dengan masalah seperti ini tentunya jangan kaget kalau dikatakan bahwa ada di antara umat Islam yang nanti akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan apa? Ini seperti apa yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani. Dan ingat dalam sejarah umat ini, yang pertama kali menyembah kubur siapa? Syiah. Dalam sejarah umat Islam, ya, ingat ya, dalam sejarah umat Islam yang pertama kali menyembah kubur siapa? Orang-orang Syiah. Lalu diikuti oleh orang-orang Sufi, tasawuf, dan umat Islam yang awam. Nah, ini sejarahnya. Ya, ini adalah sejarahnya, pada dasarnya begitu. Maka nanti kita akan lihat lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini insyaallah taala. Baik. Sekarang kita lihat dalil yang dibawakan di sini dari surat An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti." Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yakni Taurat? Mereka percaya kepada al-jibt dan taghut. Nanti kita lihat apa penjelasan dari para salafus salih makna al-jibtu dan makna at-taghut. Ya, ini ayatnya, ini dasarnya, ini dalilnya bahwa orang-orang Yahudi ternyata mereka percaya kepada apa? Al-jibtu dan taghut. Nah, kita lihat di sini syarahnya. Al-jibt adalah suatu istilah untuk patung atau berhala atau dukun atau tukang sihir atau semisalnya begitu. Itu al-jibtu. Maknanya umum ini. Boleh masuk di dalamnya itu berhala atau dukun, tukang sihir, ya, dan lain sebagainya. Ya, jimat-jimat dan lain sebagainya lah, ya. Itu al-jibtu. Sedangkan taghut adalah suatu atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ya, segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala itu taghut. Taghut. Nah, ini nanti bisa kita lihat, ya, bahwa taghut itu macam-macam kan? Taghut itu macam-macam, mulai dari taghut yang pertama yaitu iblis. Kemudian taghut yang kedua yaitu orang yang perintahkan orang lain untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun, seperti Raja Namruz. Nah, ini contoh. Atau orang yang dirinya disembah secara sukarela dan dia senang. Atau dukun yang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Atau yang kelima,
Taghut yang kelima secara umum yakni mereka yang berhukum dengan selain hukum agama ini atau Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini berkaitan dengan macam-macam taghut. Kalau al-jibtu tadi adalah yakni berhala atau tukang sihir dia atau dukun dia atau yang semisalnya, itu al-jibtu. Baik, sekarang kita lihat di sini keterangan Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan umat sebelumnya. Jika di antara umat sebelum mereka seperti Yahudi ada yang menyembah taghut, maka pada umat ini juga sama, ya. Ada yang menyembah taghut, beribadah kepada taghut. Bayangkan. Ya, ini berkaitan dengan ya keterangan mengenai ya ayat yang mulia ini, bahwa secara umum betul ya syirik ini menimpa Yahudi ataupun Nasrani, tapi secara khusus syirik juga akan menimpa sebahagian dari umat ini tanpa mereka sadari, ya. Tanpa mereka sadari bahwa itulah syirik sebenarnya. Tanpa mereka sadari, ya, apa yang mereka yakni kerjakan dari tawasul yang syirik, kan begitu. Tawasul yang syirik itu pertama mereka sadari bahwa itu syirik, tapi mereka yakini itu benar masalahnya. Itu jalan yang lurus begitu. Padahal itu syirik, bukan jalan yang lurus, bukan tauhid. Nah, begitu jamaah. Jadi pentingnya ilmu itu. Pentingnya ilmu agar kita keluar dari kebodohan kita selama ini. Ya, pentingnya kita belajar ilmu tauhid agar kita keluar dari kebodohan kita selama ini yang mungkin ya kita belum tahu bahwa itu syirik pada dasarnya. Baru tahu setelah kita belajar ilmu tauhid. Ya. Nah, sekarang kita lihat faedahnya apa? Yang pertama, akan ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala, seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, beriman kepada al-jibtu dan taghut dalam hal ini artinya menyetujui para pengagum keduanya walaupun ia membenci dan mengetahui kebatilannya, sebagaimana disebutkan dalam ya sebab turunnya ayat itu, ya. Jadi memang ya inilah yang terjadi, ya. Artinya ini bagian dari nubuwah, ya, kenabian, berita kenabian. Nabi telah mengabarkan, yakni apakah melalui firman Allah tadi atau sabda Nabi, bahwa akan ada di antara umat ini yang kelakuannya mirip-mirip Yahudi Nasrani, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, "Pak, Bu, apa agama Anda?" Islam. Ini lihat KTP saya, agama Islam. Ya di KTP. Tapi lihat apa di lapangan? Apa yang terjadi di lapangan? Itu. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, mengingkari jibt dan taghut wajib dalam semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ini wajib hukumnya, mengingkari al-jibtu dan taghut. Yang keempat, wajibnya beramal dengan ilmu. Siapa yang tidak beramal dengan ilmu, ia menyerupai Yahudi dan Nasrani. Artinya kalau Yahudi itu memang pada dasar telah sampai ilmu kepada mereka, namun mereka lupakan. Itu Yahudi. Tapi Nasrani nggak ada ilmu bagi mereka, yakni mereka beragama tanpa ilmu. Itu Nasrani. Itulah bedanya Yahudi, sehingga al-maghdub mereka itu dimurkai oleh Allah, ghairil maghdub. Sedangkan Nasrani beragama tanpa ilmu, maka sesat mereka, waladdallin. Itulah keterangan Nabi. Nabi mengatakan al-maghdub al-yahud, kata Nabi. Ad-dallin, kata Nabi, an-nasara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita belajar ilmu ini dan kita amalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita berkelakuan seperti Yahudi apabila kita telah tahu ilmunya lalu kita tinggalkan. Itu kelakuan Yahudi itu, seperti kelakuan Yahudi. Atau beragama tanpa ilmu. Ini kelakuan Nasrani, seperti kelakuan Nasrani, kan begitu. Dua-duanya ya menyimpang. Dua-duanya jelas menyimpang, ya. Baik, kita lihat dalil yang berikutnya. Dari surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi
wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa 'abada taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini sudah kita pahami siapa umat yang dahulu dirubah oleh Rabbul Alamin menjadi kera, ya, dan babi. Siapa mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di masa dahulu itu betul-betul rupa mereka itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-qiradah wal khanazir, ya, kera dan babi. Ya, naudzubillah. Ya, apa penyimpangan mereka? Penyimpangan mereka itu banyak. Ya, kalau kita katakan ya banyak. Namun yang paling tinggi penyimpangannya adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yakni ada yang bertanya, yakni pernahkah, ya, atau adakah manusia dirubah bentuknya oleh Allah? Ya ada. Ya, Allah sendiri yang mengatakan ini. Allah sendiri yang mengatakan. Rabbul, ya, Alamin sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah, ya, orang-orang Yahudi yang telah dirubah wajah mereka oleh Rabbul Alamin menjadi wajah kera dan babi. Tapi ingat, umur mereka nggak panjang. Setelah dirubah wajahnya oleh Rabbul Alamin menjadi kera dan babi, umurnya nggak panjang. Setelah itu mereka mati semua. Mereka apa? Mati semuanya. Itu yang dirubah oleh Allah itu mati semuanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kalau ada yang mengatakan, oh, di sana ada teori Darwin bahwa manusia berevolusi. Loh, berevolusi dari mana? Dari apa? Dari kera katanya. Iya. Yang berevolusi itu bukan kita, bukan manusia. Yang pernah menjadi kera itu adalah kalian dari bangsa Yahudi. Nenek moyang kalian itu pernah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi, ya, kera, ya, dan babi. Maka mereka-mereka yang ada sekarang ini adalah yakni, ya, dzurriyyatu al-qiradah wal khanazir, keturunan kera dan babi. Ya, mereka itu adalah keturunan dari kera dan babi, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, sekarang kita lihat syarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka itu orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang telah menjadikan agama kalian itu sebagai olok-olokan dan permainan. Ya, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang mendapatkan balasan terjelek pada hari kiamat di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat berikut. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah, mendapatkan kemurkaannya selamanya, dan orang yang bentuk fisiknya dirubah menjadi kera dan babi, serta, ya, batinnya diubah menjadi mentaati syaitan dan berpaling dari wahyu Allah yang Maha Pengasih. Ya, jadi inilah, ya, berkaitan dengan orang-orang terdahulu, Yahudi terdahulu, seperti itu keadaan mereka. Sifat-sifat ini cocok bagi kalian, wahai ahli kitab, dan bagi orang-orang yang menyerupai atau meniru kalian, tetapi tidak tepat bagi kami. Baik, nah, ini penjelasannya, ya. Sekarang kita lihat faedahnya. Yang pertama, telah terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam, sebagaimana di kalangan ahli kitab pun ada yang menyembah taghut. Ya. Yang kedua, di kalangan ahli kitab pernah ada yang dihukum oleh Allah dengan dijadikan kera dan babi, tetapi mereka tidak mempunyai keturunan, sehingga kera dan babi yang ada sekarang ini bukan keturunan mereka. Ya, bukan keturunan mereka. Artinya mereka itu kalau dikatakan yakni tidak berketurunan, artinya mereka itu cepat dibinasakan oleh Allah, cepat
dibinasakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah dirubah rupa mereka oleh Allah, maka mereka semua mati. Mereka semua mati begitu kurang lebih. Ya. Yang ketiga, sebagaimana kemaksiatan itu merupakan sebab yang mendatangkan siksaan di akhirat, kadang maksiat juga merupakan sebab datangnya hukuman di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini berkaitan dengan ya dampak dari perbuatan dosa dan maksiat, yaitu lebih khusus pada hati pelakunya. Pada hati pelakunya, di mana hati pelakunya itu yakni sulit untuk, atau bisa kita katakan yakni malas untuk beribadah di antaranya, maka ini indikasi ya. Ini indikasi kalau hatinya kotor, hatinya tercemar. Kalau kita merasa apa? Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang keempat, bantahan terhadap ahlul batil, yaitu para pengikut kebatilan, dan penjelasan mengenai keburukan-keburukan yang ada pada mereka ketika mencela ahlul haq, pengikut kebenaran, dengan apa yang tidak ada pada mereka. Ya, tidak ada pada mereka. Jadi betul-betul ya ini yakni sebagai olokan saja dari mereka yang tidak memiliki bukti sama sekali. Yang kelima, balasan itu ada karena amalan dan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Yang keenam, mensifati Allah bahwa Allah murka dan melaknat pelaku maksiat. Nah, ini artinya betul disebutkan dalam ayat yang mulia tadi bahwa Allah itu murka, Allah melaknat, yakni karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah murka atau Allah melaknat, kan begitu. Nggak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkannya tiba-tiba dikatakan Allah murka, ya nggak mungkin. Karena yang namanya al-ghadab, marah atau murka, bukan bagian dari nama Allah, bukan bagian dari Asmaul Husna, bukan. Dan juga berkaitan dengan makar gitu ya, atau yang semisalnya begitu. Baik, kemudian yang ketujuh, ketaatan kepada syaitan adalah sumber kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketaatan kepada syaitan, taat kepada syaitan, naudzubillah min dzalik. Baik, sekarang kita lihat dalil yang berikutnya lagi dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan tempat ibadah di atasnya, yakni di atas gua mereka itu, atau paling tidak kuburan mereka itu. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani kalau ini. Ya, di masa itu para pemuda yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ashabul Kahfi, mereka ingin menyelamatkan tauhid mereka, agama tauhid mereka dari raja yang zalim di masa itu, sehingga mereka masuk ke dalam gua, lalu Allah buat mereka tertidur kurang lebih berapa lama? 309 tahun, bayangkan 309 tahun. Ya, ini bagian dari apa ini? Kalau ini termasuk apa ini? Termasuk apa? Mukjizatkah atau karomah? Nah, ini adalah karomah, bukan mukjizat, karena mereka bukan para nabi, mereka bukan rasul. Ya, ini adalah karomah yang Allah berikan kepada para pemuda itu, para pemuda yang salih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih karomah kepada mereka, kemuliaan seperti itu, tidur 3 abad lebih. Ya, tidurnya 3 abad lebih. Nah, ini ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini terjadi. Sekarang kita lihat berkaitan dengan ya syarah dari ayat ini,
perbuatan para penguasa pada saat itu terhadap kubur, ya. Ashabul Kahfi ini merupakan perbuatan yang tercela, karena membangun masjid di atas kubur adalah perbuatan yang dilaknat pelakunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah berlalu. Nah, jadi nggak boleh ya buat masjid di atas kubur. Ya, ada kubur, ya, ini kubur misalnya, lalu dibuatkan di atasnya masjid. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Ya, jadi tidak akan bersatu selama-lamanya antara kubur dengan masjid. Masjid ya masjid, kubur ya kubur, kan begitu. Tidak ada ya sejarahnya Nabi dan para sahabat Khulafaur Rasyidin ya mendirikan masjid di atas kubur, nggak ada itu. Maka para ulama memberikan pelajaran yang berharga sekali. Apabila ya kubur terlebih dahulu ada, kemudian baru setelah itu masjid, maka ini dibongkar masjid. Tapi kalau masjid terlebih dahulu ada, belakangan ada kuburan, yang dibongkar adalah kuburnya. Yang dibongkar adalah kuburan, dipindahkan. Maknanya dipindahkan. Ya, di pemakaman kaum muslimin khusus, bukan di dalam masjid, bukan di halaman masjid. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan tidak boleh seorang muslim berdalil dengan Masjid Nabawi. Nggak bisa. Kenapa? Karena di zaman Umar masjid itu diperluas ke arah ya, yakni ke arah barat, begitu ya. Bukan ke arah timur, juga ke arah belakang itu istilahnya ya. Ya, ke arah yakni selatan atau utara begitu, tapi bukan ke arah timur, karena di timur itu ada rumah-rumah istri-istri Nabi, dan sekaligus di rumah Aisyah ada kubur Nabi dan kubur Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Ini di masa Umar ada perluasan ke arah barat, selatan dan utaranya. Lalu di zaman Utsman juga diperluas lagi, lebih besar lagi, karena ya populasi kaum muslimin bertambah gitu ya, jumlahnya meningkat begitu. Ditambah, tapi bukan ke arah timur, bukan ke arah kubur Nabi, tidak begitu. Di akhir abad pertama ini permasalahan timbul. Di akhir abad pertama, raja yang berkuasa ketika itu, penguasa itu ingin memperluas Masjid Nabawi itu ke arah makam Nabi. Tapi ini pun sudah dikritik oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Musayyib ya tahun 98 Hijriah, di akhir abad pertama Hijriah itu sudah dikritik. Namun proyek tetap proyek, berlangsung terus, berjalan terus, tidak didengar perkataan para ulama di masa itu. Nah, jadi masuklah ketika itu kubur Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Tapi ini pun telah diberikan solusi oleh para ulama. Bagaimana? Apa solusinya? Pertama, kubur Nabi itu dilapis dengan beberapa lapis tembok. Bayangkan, beberapa lapis tembok. Jadi lapis pertama saja, lapis pertama yang melapisi kubur 3 orang yang mulia itu tidak ada celah sama sekali, nggak ada lubang kecil sama sekali, betul-betul tertutup rapat. Jadi kalau di zaman sekarang ya, di zaman sekarang muncul ya di medsos misalnya, tiba-tiba ada gambar ya kubur Nabi, ini bisa kita pastikan apa? Bohong, dusta. Dari mana dia tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Karena dinding pertama, lapisan pertama yang mengelilingi 3 kubur yang mulia itu tidak punya celah sama sekali. Kok Anda bisa-bisanya menggambarkan kubur Nabi seperti ini? Dari mana?
Dari mana? Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bagaimana situasi di dalamnya bagaimana. Kemudian dilapis dengan lapis yang kedua, tembok yang kedua. Ya, belum lagi pagar rumah Aisyah atau tembok dari rumah Aisyah. Ya, yang telah direnov lah, kurang lebih begitu. Jadi nggak bisa kita melihat bagaimana bentuk dari kubur Nabi itu gimana, kita nggak bisa. Sulit untuk dapat ya melihatnya. Kira-kira begitu para jamaah. Baik. Jadi dengan solusi seperti ini para ulama meyakini bahwa kubur Nabi berarti sudah keluar dari area Masjid Nabawi. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Baik, sekarang kita lihat faedahnya. Diharamkan mendirikan masjid di kubur karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, membangun masjid di kuburan orang-orang yang saleh termasuk kebiasaan tercela dari umat terdahulu. Yang ketiga, di kalangan umat Islam akan ada, bahkan sudah ada ya, yang membangun masjid di kubur orang saleh sebagaimana umat sebelum mereka pun melakukannya. Nah, lihat ya, di antara masjid-masjid di negeri kita ini ya diyakini oh itu kubur sunan, oh itu kubur orang saleh, kubur kiai, ya, kubur ulama, ya, fulan gitu ya. Yang keempat, peringatan dari sikap ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Yang kelima, membangun masjid di kuburan orang-orang saleh itu termasuk sikap ghulu terhadap mereka. Ya, terhadap orang saleh yang sudah meninggal, begitu ya. Nah, di sini kita akan lihat hadis Nabi untuk lebih memperjelas lagi. Ya, apa kata Nabi? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna aw la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Artinya sungguh kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang sama dengan bulu anak panah yang lain, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi Nasrani? Kata Nabi, ya, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterangan dari Nabi bahwa akan ada di antara umat ini yang betul-betul meniru kelakuannya orang-orang Yahudi Nasrani dalam berbagai hal, wabil khusus dalam masalah ibadah. Bayangkan tuh ya, dalam masalah ibadah ditiru juga, akhirnya seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ya, ini keterangan dari Nabi yang mulia. Akan ada di antara umat ini yang meniru-niru mereka, ya, mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jika mereka pun masuk ke lubang biawak, akan diikuti oleh sebagian dari umat ini masuk juga ke lubang biawak seperti mereka. Nah, ini tentunya bahasa dari Nabi ya, yang sangat difahami oleh para sahabat. Karena para sahabat Nabi ketika itu tidak asing dengan yang namanya apa? Dhab, biawak padang pasir. Nah, ini beda jamaah ya, beda ya. Antara biawak padang pasir dengan biawak yang ada di negeri kita. Kalau biawak padang pasir hanya makan rumput-rumputan saja. Sedangkan biawak di negeri kita makannya apa? Nah, para jamaah lebih tahu lah. Ya. Sehingga untuk dhab atau biawak padang pasir halal untuk umat Islam. Dan itu Nabi sendiri, lihat Khalid bin Al-Walid makan daging dhab. Khalid menawarkan kepada Nabi, apa kata Nabi? Adapun makanan ini belum pernah aku dapati. Artinya Nabi menolak secara halus ya, namun Nabi benarkan sahabatnya makan itu dhab. Artinya apa? Halal bagi kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, di antara orang Arab itu membudidayakan ya, mengembangbiakan lah ya, yakni dhab ini sengaja mereka
mengembangbiakan dhab atau biawaknya padang pasir. Ya. Nah, ini berkaitan dengan dhab. Nah, kalau para jamaah ingin tahu dhab, googling bentuknya gimana, ya bisa dilihat di YouTube juga boleh, silakan. Ya. Dan walillahil hamd, saya pernah makan daging dhab di Madinah, di negeri Madinah. Ya. Jadi yang nangkap nih, di luar dari tema nih, yang nangkap ketika itu terjadi tahun 98-an lah ya. Yang nangkapnya itu ya Ustadz Syafiq Reza Basalamah, itu ahli nangkapnya. Yang masak ya Ustadz Ali Misri, Dr. Ali Misri. Yang makan saya. Tinggal makan aja. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara dhab, ya saya langsung ya lihat ya dhabnya langsung digulai, makan sama-sama ketika itu. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarahnya ya. Syarah dari hadis yang mulia ini. Dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani pasti akan dilakukan juga oleh umat Islam. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun juga. Artinya betul-betul persis perbuatan atau kelakuan Yahudi Nasrani juga ditiru oleh sebagian dari umat ini, persis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nubuwah namanya, berita kenabian. Ya, berita kenabian. Tentu kalau para sahabat tentu mereka selamat semua, selamat para sahabat dari meniru kelakuan Yahudi Nasrani. Namun yang Nabi ingin katakan ini nanti, kata Nabi, ya nggak akan terjadi di zaman beliau, nggak akan terjadi di zaman para sahabat, enggak, tapi nanti. Ya, nah kita lihat di zaman sekarang terjadi kan? Di zaman sekarang ini telah terjadi apa yang Nabi kabarkan ini. Di antara jalan perkara-perkara yang dilakukan umat sebelum kita Yahudi Nasrani, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti memakan riba, dengki, berbuat aniaya dan dusta. Namun ada juga perbuatan mereka yang dapat mengeluarkan dari agama, yakni membuat pelakunya murtad, seperti menyembah berhala, ya, yakni menyembah kubur, di antara juga menyembah kubur. Ini yang tadi ana isyaratkan, bahwa dalam sejarah umat Islam yang pertama kali menyembah kubur adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Maka disepakati oleh para ulama Islam bahwa mereka adalah musyrikun. Orang-orang musyrik, bukan orang Islam lagi. Karena betul-betul menyembah kubur. Lihat kubur imam-imam mereka itu. Ya. Mereka ciumi, mereka ratapi dan sebagainya lah. Minta-minta kepada mereka dan seterusnya. Iya kan? Nah, ini yang dilakukan. Artinya di zaman sekarang tidak terhalang lagi bagi kita untuk melihat apa yang mereka perbuat di sana, kan gitu. Dengan kecanggihan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi, ya, kita bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang di zaman sekarang ini mereka berusaha untuk diakui. Namun, ya, siapa yang mau mengakui? Umat Islam telah berlepas diri dari Syiah, dari akidah mereka, dari ibadah mereka dan seterusnya. Bagaimana mungkin umat Islam akan mengakui mereka bagian dari kaum muslimin, sedangkan para ulama kita dari zaman terdahulu telah mengatakan, telah berfatwa, laisu minal muslimin, mereka bukanlah golongan umat Islam. Mereka itu bukan golongan umat Islam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ya, kalau dikatakan perbuatan ini sudah mengeluarkan mereka dari Islam, apalagi dengan akidah-akidah yang lainnya, apalagi dengan akidah-akidah mereka yang lainnya, kan begitu. Faidah pertama, terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam karena mereka taklid
mengikuti umat-umat sebelum mereka. Yang kedua, hadis ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW benar-benar seorang Nabi, karena beliau mengabarkan suatu sebelum terjadinya, dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Kita lihat ya, sebagian masjid-masjid jelas ada kuburannya. Ya, bahkan di sebagian negara itu, ini masjid, di atas atapnya itu kuburan. Di atas atapnya itu ada makam atau kuburan. Itu ada seperti itu. Ya, bukan tidak ada. Ada seperti itu. Atau di halamannya, atau di dalam masjidnya ada kuburan. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita lihat. Yang ketiga, peringatan dari sikap tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Apa kata Nabi? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Apa maknanya jemaah? Apa maknanya ini? Ia bagian atau tergolong, termasuk dari kaum tersebut. Apa maknanya? Apakah kafir? Murtad dari Islam? Tidak. Bukan itu maknanya. Ya, sekali lagi, barang siapa menyerupai, kata Nabi, suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Apa maknanya? Maknanya adalah, ya, kalau bahasa kitanya, kecipratan dosanya juga, yakni mendapatkan dosanya. Ya, mendapatkan apa? Mendapatkan dosanya pula. Ini tasyabbuh ya. Yang keempat, peringatan dari perbuatan orang-orang kafir, baik berupa kesyirikan maupun hal lainnya yang Allah haramkan. Yang kelima, bertanya kepada ulama tentang suatu yang samar hukumnya. Ya, seperti tadi ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya, al-Yahud wan Nasara, bukankah mereka Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Maka Nabi jawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan suatu perkara yang sifatnya maknawi, yakni tidak nampak, dengan memberikan contoh-contoh dari hal-hal yang bisa dicapai panca indera. Ini adalah salah satu metode pengajaran dalam Islam, yakni diberikan apa? Contoh, seperti tadi lubang biawak. Ya, contohnya adalah seperti lubang biawak dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat di sini ada hadis yang panjang, hadis dari sahabat Thauban. Ya, Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha zawa liyal arda, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyyali minha, wa atitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabih baydatahum, wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, wa inni ataituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabih baydatahum walau ijtama alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha, kata Nabi. Ya, ini luar biasa. Ini bagian juga dari nubuah, berita kenabian. Apa yang bakal terjadi? Ini Nabi sudah kabarkan. Apa yang bakal terjadi, Nabi sudah kabarkan. Kita lihat artinya. Sungguhnya Allah Ta'ala telah membentangkan bumi kepadaku, sehingga aku pun dapat melihat belahan timur dan belahan barat dari bumi ini. Nah, ini akan terjadi. Yakni apa? Dari hadis Nabi ini apa maknanya? Bahwa masa depan dunia akan dipegang oleh umat Islam, sebagaimana yang Nabi lihat atau yang Nabi diperlihatkan oleh Allah, bahwa dunia itu dari
dari belahan barat dan timur semuanya akan dikuasai oleh umat Islam, akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan sungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu, dan aku telah diberikan dua perbendaharaan, merah dan putih. Ya, merah dan putih maknanya adalah yakni harta-harta Romawi Timur dan Persia. Ya, harta-harta Romawi dan Persia, artinya emas dan perak. Emas dan perak, dan ini telah terjadi. Ini telah terjadi untuk kerajaan Persia kapan? Kapan dikuasai oleh umat Islam? Pada masa Khalifah Umar Al-Khattab. Kemudian kerajaan Romawi Timur kapan dikuasai oleh umat Islam? Masa Raja Muhammad Al-Fatih. Muhammad kedua ya. Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani, di masanya dahulu. Kita lanjut. Aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan pacaklik yang berkepanjangan. Nah, ini memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Ini pun betul diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Sungguhnya Rabb berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan suatu, maka ketetapan itu tidak dapat ditolak, dan sungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dengan pacaklik yang berkepanjangan, dan agar aku tidak menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka dari selain kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu merampas seluruh negeri mereka. Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul, yakni bersekutu untuk menghadapi umat Islam. Jadi nggak akan mungkin umat Islam ini ditumpas oleh musuh-musuh mereka, nggak akan mungkin. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mungkin terjadi seperti ini, kata Rabbul Alamin. Sampai umatmu itu sendiri, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Jadi justru yakni hancurnya umat ini oleh sebagian umat ini juga, yakni perang saudara. Nah, ini yang tidak diharapkan. Jadi jangan sampai kita ini diprovokasi, jangan sampai kita ini diadu domba oleh musuh-musuh kaum muslimin. Dan di zaman sekarang ini pintar memang, orang-orang Syiah itu pintar mengadu domba umat Islam di negeri ini, dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Mereka yang menebarkan berbagai macam fitnah agar umat Islam itu berperang, agar sesama umat Islam itu bertengkar, berperang, sehingga akan hancurlah umat ini. Baik, kemudian kita lihat dalam riwayat yang lain ada penambahan di sini, wa innama khafu ala ummati al-a'imma al-mudillin wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'ah hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'am min ummati al-awthan wa inna sayakun fi ummati kadzdzabuna thalathun qulhum yaz'um annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansurah la yadurhum man khadzalahum hatta ya'ti amrullah tabaraka ta'ala. Ini juga bagian dari apa? Nubuah. Kita lihat ya, apa keterangan Nabi, apa yang bakal terjadi nanti. Dan sungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Nah, lihat, para pemimpin yang menyesatkan, ini tokoh agama diantaranya, ahli bid'ah, itu maknanya. Para ahli bid'ah yang akan menyesatkan umat ini. Apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Ya, kiamat tidaklah tegak atau terjadi sebelum ada suatu dari umatku mengikuti orang-orang musyrik
dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala, kata Nabi. Lihat ya, jadi betul-betul akan ada dari umat ini yang berbuat syirik, ya. Dan sungguhnya akan ada di antara umat ini, ya, 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Nah, ini nabi-nabi palsu ini. Nabi-nabi palsu. Mulai dari siapa? Mulai dari zaman Nabi itu sudah ada, ya, keinginan beberapa orang kelak, ya, orang-orang ini menjadi nabi palsu. Di antaranya Musailamah al-Kadzdzab. Ini satu zaman dengan Nabi. Musailamah ini dukun. Dia cinta prioritas, hubbudz zuhur. Ya, senang dengan popularitas. Ya, senang dengan popularitas, maka dia kirim surat kepada Nabi. Ya, singkatnya, kesimpulannya, saya akan, ya, masuk kepada agama Islam dengan syarat. Syaratnya adalah engkau wariskan kenabianmu kepadaku. Wah, mana mau Nabi? Ya, Nabi tolak mentah-mentah keinginan Musailamah. Dan ketika Nabi wafat, langsung Musailamah proklamirkan dirinya sebagai nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Nah, ini Musailamah di negeri yang namanya Al-Yamamah. Ya, Al-Yamamah. Lalu di negeri Yaman ada lagi orang ngaku-ngaku sebagai nabi di masa itu, yaitu Aswad al-Insi. Siapa namanya? Aswad al-Insi. Itu di negeri Yaman. Terus bermunculan kan? Bermunculan. Ya. Ketika Inggris menjajah India, dimunculkan tuh, ya, seorang yang mengaku diri sebagai nabi. Siapa dia? Mirza Ghulam Ahmad. Iya kan? Mengaku diri sebagai nabi. Betul tidak? Ya, terus bermunculan. Nah, nggak lama di Bogor pula ada orang mengaku diri sebagai nabi, yaitu Ahmad Musaddiq. Ya, Ahmad Musaddiq. Nah, ketika itu saya masih di Dramaga. Ini orang tinggal di Dramaga. Nabi palsu ini ditangkap di Dramaga. Ya. Nah, kemudian Kapolseknya bilang ke saya, Ustadz, saya ini termasuk polisi yang berprestasi. Oh, apa itu prestasinya? Ya, prestasi saya adalah nangkap nabi. Ya, prestasi saya adalah menangkap seorang nabi palsu. Ya. Nah, ini Kapolseknya nih, ya, cerita sendiri kepada saya itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan, ya, pengakuan orang-orang itu sebagai apa? Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, padahal pintu kenabian telah ditutup rapat, dikunci, digembok oleh Rabbul Alamin, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah apa? Khatamun Nabiyyin, penutupnya para nabi. La nabiyya ba'di, kata beliau. Tidak ada lagi nabi setelah diriku, kata Rasulullah SAW. Jadi jumlahnya 30, persis akan ada 30 tentunya. Maka dikatakan di sini, padahal aku merupakan penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahku, kata beliau. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan, ya, segolongan yang tegas membela kebenaran, mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah, ya, tabaraka ta'ala, dalam kurung mendekati hari kiamat. Nah, ini penting ya. Akan ada seperti ini dan terjadi, dan memang telah terjadi begitu. Dan ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda apa? Akhir zaman. Kita lihat syarah dari, ya, dalil ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, mencakup berbagai perkara penting dan berita-berita yang benar. Pada hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jal
telah mengumpulkan bumi untuknya, yakni diperlihatkan. Ya, kalau model kalau zaman sekarang, kalau kita melihat globe bola dunia itu, kita bisa melihat seluruh permukaan bumi ya dalam bentuk globe ini, kan begitu ya. Pada hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah telah mengumpulkan bumi untuknya, sehingga beliau melihat kekuasaan umatnya dari ujung timur sampai ujung barat. Ternyata kabar tersebut telah didapati ya bukti kebenarannya. Sungguh kekuasaan umat ini mencapai ujung timur dan ujung barat. Beliau SAW juga mengabarkan bahwasanya dirinya diberi 2 harta simpanan oleh Allah. Maka terjadilah sebagaimana yang dikabarkan bahwa umat beliau berhasil menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Ya. Yang pada kerajaan tersebut tersimpan emas dan perak dan permata. Bayangkan ya. Jadi yakni harta kekayaan 2 kerajaan besar superpower di masa itu diboyong oleh umat Islam atau dikuasai oleh kaum muslimin. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa dirinya meminta kepada Allah Azza wa Jal agar umatnya tidak dibinasakan dengan pacaklik yang menyeluruh dan tidak dikuasakan kepada musuh-musuhnya dari orang-orang kafir yang menguasai mereka dan negeri-negeri mereka. Allah mengabulkan permintaan beliau yang pertama dan Allah mengabulkan permintaan beliau yang kedua selama umat ini menjauhi perselisihan dan perpecahan serta menjauhi permusuhan di antara mereka. Apabila hal tersebut terjadi, maka Allah Azza wa Jal akan kuasakan mereka kepada musuh-musuhnya dari orang-orang kafir, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tersebut telah terjadi ketika terjadi perselisihan umat. Nah ini dia. Jadi ketika umat ini berselisih, ya mudah bagi musuh itu untuk menguasai negerinya kaum muslimin, menguasai negerinya umat Islam. Makanya di mana ada penjajah yang menjajah negeri kaum muslimin, maka dibuat ya umat Islam itu tidak berdaya, lemah selemah-lemahnya, dan digaungkan tidak ada jihad. Nah lihat, tidak ada jihad, kan begitu ya, agar mereka langgang berkuasa, langgang menjajah negeri kaum muslimin. Nah kemudian kita dengarkan lagi. Nabi SAW juga mengkhawatirkan atas umatnya dari bahaya pemimpin dan ulama yang sesat dan menyesatkan, karena manusia akan mengikuti mereka dalam kesesatan mereka. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa jika terjadi fitnah dan peperangan dalam umat ini, maka hal itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Apa yang dikabarkan oleh beliau telah terjadi, bahwa sejak terjadi fitnah dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, pertumpahan darah pun terus berlangsung sampai hari ini. Ya. Jadi mulai apa? Terbunuhnya khalifah, ya, sebenarnya khalifah kedua sebenarnya. Sejak terbunuhnya khalifah kedua, yaitu siapa? Umar Al-Khattab, yang Nabi gambarkan Umar itu laksana pintu yang kokoh lalu patah. Ya, yakni pintu yang kokoh tersebut menjadi patah, terbelah begitu. Maka dari sejak itulah ya pintu yang dapat menyelamatkan umat Islam tidak ada lagi, sehingga masuklah berbagai macam fitnah dari berbagai penjuru. Masuk berbagai macam fitnah kepada tubuh kaum muslimin. Maka terjadilah apa yang telah terjadi. Setelah terbunuhnya Khalifah Umar, terbunuh pula Khalifah Utsman, terbunuh pula Khalifah Ali bin Abi Thalib, terbunuh juga cucu Nabi Al-Husain dan keluarganya, rombongannya di Karbala, kan begitu. Yang membunuhnya adalah orang-orang Syiah, ya, Kufah di masa itu. Nah inilah terjadi ya pertumpahan darah terjadi dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini. Rasulullah SAW, kita lanjutkan, juga mengabarkan bahwa sebagian dari umatnya akan bergabung dengan kaum musyrikin dalam agama dan tempat tinggal, serta akan ada sekelompok dari umat Islam, umat beliau, yang berpindah kepada kesyirikan. Apa-apa yang dikabarkan setelah tersebut telah terjadi,
bahwa sebagian umat ini menyembah kuburan, pohon dan bebatuan, tentunya dan sebagainya ya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan muncul orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi, dan dikabarkan bahwasanya setiap orang yang mengaku sebagai nabi adalah pendusta karena kenabian telah berakhir dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi kabar gembira dengan tetap adanya kelompok dari umatnya yang tetap berada di atas kebenaran meskipun terjadi berbagai macam fitnah dan bencana. Sungguhnya kelompok ini meskipun dengan jumlah yang sedikit tidak akan mendapatkan bahaya dari orang-orang yang memusuhi dan menyelisihinya. Ini janji dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang faedah. Yang pertama, terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam dan bantahan atas orang-orang yang mengingkarinya. Karena dalam hadis ini Nabi sallam mengabarkan bahwa sebagian umatnya ini akan menyembah berhala. Nah, ini terjadi ya. Apa yang dikabarkan oleh Nabi telah terjadi. Yang kedua, hadis ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi. Karena beliau mengabarkan hal-hal yang belum terjadi pada zaman beliau dan ternyata semuanya benar-benar terjadi. Ya, karena beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Yang ketiga, kesempurnaan kasih sayang Nabi sallam kepada umatnya, yaitu beliau meminta kepada Allah agar umatnya terjaga dari berbagai macam keburukan. Yang keempat, penetapan sifat al-qaul, perkataan bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Yang kelima, peringatan terhadap umat Islam dari perselisihan dan pertentangan karena kebinasaan ya, mereka disebabkan pertentangan di kalangan mereka sendiri. Nah, ini akan terjadi kalau sudah ada naudzubillah min dzalik ya, perang saudara di antara kaum muslimin. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan. Jadi nggak mungkin, mereka tahu itu, musuh-musuh Islam itu tahu bahwa umat Islam ya kalau diserang oleh ya musuh-musuh mereka yang kafir nggak akan bisa. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dibuat agar mereka bertengkar sendiri, ya, berantem sendiri. Nah, itu yang dikehendaki sebenarnya, itu yang diinginkan. Yang keenam, peringatan dari para penguasa ulama ahli bid'ah, ya, dai-dai yang sesat. Yang ketujuh, kedustaan setiap orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi. Kemudian kabar gembira bagi umat ini, yaitu bahwa kebenaran tidak akan lenyap secara keseluruhan dan akan senantiasa ada sekelompok umat Islam yang terus berada di atas kebenaran. Mereka itu adalah ahlul hadis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, begitu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan dalil-dalil yang telah kita ambil semuanya dan ada kesimpulan tentunya. Kesimpulannya begini, kita dengarkan. Maksud bab ini, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian umat Islam akan menyembah berhala, yaitu agar kita waspada dari kesyirikan dan takut terjatuh kepadanya. Bab ini juga menunjukkan bahwa kesyirikan pasti terjadi di kalangan umat ini, tidak bisa diingkari lagi. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menamakan diri sebagai muslim, maka dia akan tetap berada di atas keislamannya walaupun dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, seperti berdoa dan beristighatsah, meminta tolong kepada yang susah, kepada penghuni kubur. Mereka menamakan hal ini dengan tawassul dan bukan ibadah. Baik. Anggapan mereka itu tidaklah benar, karena al-wathan, ini berhala, merupakan salah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tidak ada bedanya apakah yang diibadahi itu berupa pohon, ya, batu maupun bangunan, atau yang diibadahi tersebut adalah para nabi.
ya, orang-orang saleh ataupun orang-orang jahat. Ya, semuanya sama dalam masalah ini karena ibadah itu hak Allah semata. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepadanya secara umum, maka dia telah menjadikan hal tersebut sebagai berhala. Baik. Lantas dengan peribadatan kepada selain Allah itu, dia telah keluar dari agama Islam, yakni alias murtad. Tidak ada manfaatnya dia masih mengaku sebagai orang Islam atau Muslim. Ini nggak ada manfaatnya pengakuan itu. Karena beberapa banyak orang-orang yang mengaku Islam, tetapi ternyata dia adalah orang musyrik, ateis, kafir dan munafik. Yang menjadi patokan adalah roh, ya, dari agama Islam dan hakikatnya, yaitu tauhid, bukan hanya nama-nama dan lafaz-lafaz yang tidak ada hakikatnya. Ini banyak orang tertipu ini. Banyak orang tertipu. Kenapa? Karena kita lihat di antara negara itu, ya, yakni membawa label Islam. Ya, di antara negara itu membawa label apa? Label Islam, padahal jauh dari Islam. Republik Islam Iran misalnya, membawa nama Islam kan, bawa nama Islam, padahal Islam telah berlepas diri dari mereka. Islam telah berlepas diri dari mereka. Ya, jadi bukan Republik Islam Iran sebenarnya. Yang benar adalah Republik Syiah Iran. Nah, itu lebih tepat. Itu yang tepat. Itu yang tepat sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita pahami berkaitan dengan, ya, apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, ya, maka semuanya itu walillahilham dapat tersingkap, diketahui dengan cepat oleh kaum muslimin, ya, sehingga mereka waspada dari, ya, yakni tipu daya mereka, ya, tipu daya haula, ya, orang-orang itu. Baik, sekarang kandungan bab ini. Yang pertama tafsiran ayat dalam surah An-Nisa. Yang kedua Al-Maidah, yang ketiga Al-Kahfi. Yang keempat masalah penting sekali, yaitu apa pengertian iman kepada jin, ya, kepada jibit dan taghut di sini. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Sebagai buktinya, apa yang dikatakan oleh ahlul kitab kepada orang-orang kafir, maksudnya tidak lain adalah kaum musyrikin yang menetap di Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini namanya apa istilahnya, orang-orang Yahudi ketika itu ingin menjilat orang-orang kafir Quraisy. Ketika ingin bantuan dari kafir Quraisy, mereka menjilat kepada kafir Quraisy dan mengatakan bahwa ibadah kalian itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada ibadahnya umat Islam di negeri Madinah sana. Begitu. Yang keenam, bahwa iman kepada jibit dan taghut mesti akan terjadi di kalangan umat ini, yakni umat Islam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'ad, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Yang ketujuh, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan terjadi penyembahan terhadap berhala dari kalangan dari banyak kalangan dari umat ini, yakni dari umat Islam. Ya, ini petunjuk dari Nabi yang mulia, nubuah dari Nabi SAW. Yang berikutnya lagi, hal yang sangat mengherankan, yaitu munculnya orang yang mengaku-ngaku diri sebagai Nabi seperti Al-Mukhtar, padahal orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini, bahwa Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW benar dan bahwa Al-Quran adalah benar. Padahal disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Namun demikian, pengakuan kenabian Al-Mukhtar dipercayai orang meskipun jelas kontradiksinya. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang di masa itu. Bayangkan, jadi apa yang telah terjadi di masa dahulu bisa kita lihat juga di masa sekarang ini, ya, wal iyadz billah, nasallallahu salamata wal afiyah.
Kemudian yang kesembilan, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahwa al-haq, kebenaran Allah dan ajarannya tidak akan dapat lenyap sama sekali, sebagaimana telah terjadi pada masa lalu, bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh dan membelanya. Kemudian yang 10, ciri utama mereka itu sekalipun sedikit jumlahnya, namun mereka tidak tergoyahkan. Ya, Anda ulangi, ciri utama mereka itu sekalipun sedikit jumlahnya, namun mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun menentang mereka. Ini karena apa? Yakni penjagaan Allah SWT. Allah jaga orang-orang yang berada di atas manhaj salafus salih, salafi. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada penjagaan dari Rabbul Alamin dari mereka-mereka itu. Ya. Yang ke-11, kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Artinya dijamin tetap ada dari kalangan umat ini sekelompok umat yang berada di atas al-haq, kebenaran, walaupun banyak orang mencela mencemooh, namun tidak membahayakan ya salafiyun itu. Yang ke-12, tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda besar atas kenabian Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis di atas. Yang A, beliau SAW memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepada mereka belahan bumi, belahan timur dan barat. Beliau menjelaskan makna ya hadis tersebut sebagaimana telah kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan. Berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Ya. Belahan selatan dan utara. Gitu ya. Bahwa beliau salam memberitakan bahwa beliau telah diberi 2 perbendaharaan ya, simpanan. Nah, ini sudah terjadi. Yang C, beliau memberitakan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara, sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabul. Ya, tidak dikabul. Jadi 2 yang dikabul, 1 yang tidak. Ya, jadi inilah berkaitan dengan doa Nabi ya. Yang berikutnya lagi, bahwa beliau SAW memberitakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kalau itu sudah terjadi maka tidak akan berakhir sampai kiamat tiba. Yang E, beliau SAW memberitakan bahwa bagian atau sebagian dari umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Nauzubillah min dzalik. Yang F, beliau SAW memberitakan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini. Kemudian yang berikutnya, beliau salam memberitakan bahwa akan tetap ada sekelompok orang yang tegak dalam membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu benar-benar terjadi persis seperti yang kita ya beritakan. Dan padahal masing-masing berita tersebut jauh di luar jangkauan akal. Kemudian yang ke-13, apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan, ini al-imma al-mudillin. Dan yang terakhir, perlu diperhatikan makna 2 penyembah berhala. Ya. Perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu umum, bentuknya umum, tidaklah khusus, ya. Nah, ini bagian dari yang namanya menyembah berhala atau berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Itu artinya bahwa Nabi sudah jauh-jauh hari mengabarkan kepada umat ini akan ada di antara umat ini yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.